Halo teman-teman, so you got my face on your screen again. Dan kali ini seperti yang kalian lihat di judul, kita akan membahas tentang perjuangan aku mendapatkan GF aku yang sekarang. Jadi sebelumnya aku udah di PHP-in beberapa kali sama GF, dan kali ini aku akan bercerita semuanya sama kalian. Oke? So, check it out. Oh ya guys, jangan lupa dukung channel aku dengan tekan tombol subscribe, karena satu subscribe dari kalian sangat berharga buat aku. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya request tentang topik yang akan kita bahas di video berikutnya, kalian boleh kasih tahu di kolom komentar ya guys, nanti kita bahas. Ciao. Nah, sebenarnya pertama sekali aku tertarik untuk melakukan au pair itu di 2021 Maret. Waktu itu aku lagi suntuk banget, gak tahu mau jadi apa. Karena waktu itu kuliah, ya wajar lah, kalian pasti juga pernah khawatir akan masa depan seperti itu kan. Jadi malam itu aku gak bisa tidur dan nge-youtube, entah kenapa tiba-tiba pertamanya si Ausbildung yang nge-pop up di YouTube aku. Terus aku tonton sampailah akhirnya aku juga nonton video-video tentang au pair. Nah, waktu itu sebenarnya aku pengen Ausbildung, lebih tertarik ke Ausbildung. Cuman ya dipikir-pikir terlalu berat kalau langsung aku ambil Ausbildung. Dan ya udah, aku coba dari au pair dulu gitu. Nah, aku cari tahu banyak hal tentang au pair hingga akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar di website Au Pair World. Waktu itu masih Au Pair World. And then setelah sebulan aku coba daftar di aupair.com juga, mau compare kedua website ini gitu untuk cari-cari keluarga. Dan pada waktu itu sebenarnya ada beberapa keluarga yang ngechat, karena aku kan buat profile, aku kasih foto dan semua tentang aku juga di sana. Cuman karena waktu itu aku posisinya masih dalam perkuliahan, dan aku juga berencana harus menyelesaikan kuliahku dulu baru aku pergi au pair. Jadi aku menolak keluarga-keluarga yang ngechat aku. Ada satu keluarga yang menurut aku tuh terkesan karena dia ini si istri orang Indo, terus suaminya orang Belanda, mereka tinggal di Belanda. Dan waktu itu kakak itu ngechat aku bilang dia mau cari au pair yang kebetulan dia prefer yang au pair yang orang Batak gitu. Nah, aku kan Batak ya guys, kalian pasti tahu dari logat saya. Nah, cuman waktu itu untuk alasannya pertama aku masih kuliah, jadi aku nggak bisa. Dan aku juga kurang tertarik di negara Belanda, aku lebih tertarik ke Jerman atau Swiss waktu itu. Terus aku bilang sama beliau, saya minta maaf, saya belum dia butuhnya di Januari 2022. Jadi saya bilang, maaf 2022 saya belum wisuda, jadi belum bisa, seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya 2023 kamu masih tertarik untuk menjadi au pair, rumah kami terbuka lebar untuk Anda. Nah, dia bilang seperti itu. Next, selama 1 tahun itu aku gak terlalu intens ya mencari keluarga, ya namanya juga aku masih baru-baru dan cuman pengen tahu aja. Nah, setelah itu di Juli 2022 akhirnya aku memutuskan untuk ambil nih au pair setelah setahun berpikir. Akhirnya aku ambil, aku les, dan ya bulan September aku bertemu, pokoknya aku ada chat banyak sama keluarga. Cuman ya sorry guys, kan pasti ada yang lose contact, ada yang gak balas, ada yang balas tapi lose, gitu-gitu deh. Nah, di September akhirnya aku ketemu satu keluarga dari Bochum. Waktu itu dari Bochum, itu di dekat Köln. Kebetulan si istrinya kerja di universitas, dan setelah melakukan beberapa kali video call, akhirnya kita udah hampir fix. Ini hampir fix guys. Dan waktu itu kan aku udah banyak mencari tahu tentang program-program yang ada di Jerman, jadi mereka tanya aku, nanti habis au pair kamu mau melakukan apa? nah terus aku jawab waktu itu, aku berencana ngambil dualis studium gitu. Nah terus si suaminya bilang, bagus dong kalau misalnya abaikan suara-suara burung ya guys, atau binatang-binatang yang lain. And then suaminya bilang, Oke, ya udah, nanti istri saya boleh bantu karena dia kerja di universitas juga, seperti itu. kami juga udah video call sama anak-anaknya juga, udah enak, dan hampir tiap minggu waktu itu. Entah kenapa dan bagaimana mereka tidak menghubungi saya lagi. Dan waktu itu kan mereka tanya, percakapan terakhir kami seperti ini, si suami nanya aku Apa nih berkas-berkas yang kamu perlukan untuk visa? seperti itu. Ya udah, saya susun berkasnya, aku buat listnya yang saya butuhkan dari mereka, seperti itu saya kirim dari WhatsApp. Ini Stefan, saya butuh ini. Oke, lose contact, padahal
dia kan minta berkas yang aku perlukan dari dia, ya udah aku kasih, ternyata hilang guys. Oke, next aku find new family dari Munchen dan kita arrange untuk video call, udah ada jadwal dan lain-lain, tiba-tiba di chat gitu, oh ya udah kalau kamu sehat aja, saya bilang minggu depan gitu. Nah minggu depannya nggak balas dan lose gitu guys. Next aku find keluarga dari Berlin, cuman mereka ini adalah keluarga Jerman yang udah 10 tahun tinggal di Singapura, dan sebelumnya mereka udah punya au pair orang Indonesia, mereka baru pindah ke Jerman. Nah gitu, terus waktu itu kami udah video call, terus mereka bilang startnya bulan 2, maksudnya bulan 2 2023. Oke, ya udah. Terus waktu itu kan kami bicaranya dalam bahasa Inggris, terus mereka juga bilang anak-anaknya ngomong di rumah itu bahasa Inggris, jadi aku nggak perlu harus yang mantep banget bahasa Jermannya, tidak, karena aku ngobrol dengan anaknya dari video call juga pakai bahasa Inggris seperti itu guys. Cuman waktu itu udah aku suka banget sama keluarga mereka dan mereka juga suka aku, dan waktu itu cuman aku punya satu pertimbangan. Nah mereka kan masih tinggal di apartemen, dan waktu itu si au pairnya nggak punya kamar gitu, punya tapi kamarnya ini kalau siang dipakai jadi office. Nah aku tipe orang yang butuh private room, karena aku butuh private room aku agak mempertimbangkan, tapi aku tidak langsung bilang tidak karena memang mencari keluarga sesulit itu. Waktu itu aku keep aja dulu gitu kan, nanti mana tahu aku nggak find keluarga yang benar-benar aku mau, ya udah. Terakhir aku ya udahlah, aku keep aja dulu, aku nggak langsung bilang aku nggak mau kalau nggak ada kamar, aku nggak langsung bilang gitu. Terakhir aku masih sambil nyari keluarga di Outer World, aku ketemu keluarga dari, aku lupa namanya tapi daerahnya dekat Frankfurt. Cuman ini keluarganya masih kayak keluarga muda gitu, masih baru anak pertama, dan si istri masih mahasiswa gitu. Udah chattingan tiba-tiba aku mikir kayak dia belum pernah punya au pair, dia juga mahasiswa, dan kayak seumuran gitu sama aku kayak takut nanti nggak asik gitu loh guys ya, you know what I mean. Jadi aku sendiri yang nggak balas lagi akhirnya, karena aku pikir-pikir kayak gimana gitu ya, kurang asik gitu loh. Terus um, akhirnya aku menemukan keluarga di Frankfurt itu di bulan Oktober kalau nggak salah. Aku ketemu keluarga di Frankfurt dan semuanya berjalan dengan baik. Dia punya satu anak yang lucu banget, kami udah sering video call, bahkan udah sama anaknya yang masih bayi, itu anaknya masih umur 2 bulan mau ke 3 bulan guys. Dan setiap dia ulang bulan, kan tiap bulan dirayain tuh hari kelahiran dia, pasti dikirimin foto sama aku juga kirimin video, dan komunikasinya lancar banget. Bahkan sampai sama mertua mereka aku juga video call gitu, udah asik banget. Bahkan nih ya teman-teman, si GF aku yang ini udah video call sama keluarga aku, mereka udah video call sama bapak dan mama aku guys. Nah udah fix nih, waktu itu kan aku ujiannya bulan November, ujian A1. Nah perjanjiannya kalau aku udah dapat sertifikat, kontrak langsung dikirim ke aku begitu guys. Nah dan aku udah, waktu itu si keluarga yang di Berlin tadi yang aku suka, yang udah 10 tahun di Singapura, mereka nanya bisa nggak kamu datangnya lebih cepat, karena kami butuh au pair kami yang sekarang yang orang Indonesia, dia harus balik ke Indonesia karena alasan keluarga, jadi kami butuh au pair segera, bisa nggak datangnya bulan 12 gitu. Nah aku bilang aku belum wisuda, aku harus wisuda, aku wisudanya bulan Februari, jadi tidak terkejar. Kalau bulan Februari datang atau awal Maret aku bisa, aku bilang gitu. Dan mereka memang benar-benar butuh cepat, jadi oh ya udah, cari yang lain saja, nggak mungkin dong aku paksain gitu kan. Dan aku pertimbangkan juga dengan masalah kamar yang tadi, dan ya aku ikhlas karena juga aku udah find keluarga yang di Frankfurt kan. Oke, setelah aku udah selesai ujian, aku komunikasi sama keluarga yang di Frankfurt, aku udah ujian nih, aku tunjukin bukti ujian aku dan lain-lain, lembar apa namanya pendaftarannya gitu, dan tanggal ujiannya juga. Habis itu aku ujian tanggal 7 November, di awal Desember. Nah bulan bulan Desember awal tuh tanggal 6 harusnya aku udah dapat sertifikat dari Gute. Tiba-tiba banget si keluarga ini ngechat aku dari WhatsApp, terus dia bilang mohon maaf ya, dengan segala pertimbangan dan lain-lain dan segala macamnya, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil au pair yang dari Eropa. kebetulan ini si keluarganya ini istrinya orang Turki, suaminya orang Jerman. Terus dia bilang Kami tuh dalam setahun tuh harus ada beberapa kali bolak-balik Jerman Turki gitu, takutnya nanti kamu capek dan harus buat visa Turki
Jadi ya aku mau bilang apa, kecewa banget karena memang udah fix banget, waktu itu udah benar-benar klop banget, kecewa banget sih. Cuman ya udah aku nggak bisa buat apa-apa gitu loh, mau marah juga bagaimana. Ya udah aku loh cuman bilang ya udah, semoga di pencarian berikutnya kalian menemukan au pair yang cocok sama kalian dan aku juga menemukan keluarga yang cocok dengan aku. Cuman waktu itu aku benar-benar kecewa banget, yang patah semangat banget, yang aduh ini bagaimana gitu. Dan aku juga udah ngambil termin waktu itu untuk visa. Akhirnya aku cancel, dan malam itu dengan semua kekecewaan dan kesedihan aku buka lagi Upperworld dan aku buka lagi upper.com. Aku mendaftar di 3 website jadinya. Aku daftar di Upperworld, aku daftar di upper.com, dan aku daftar di Great Au Pair. Tapi Great Au Pair aku tidak terlalu pakai sih. Akhirnya waktu itu aku ya udahlah, aku nih harus berangkat nih bulan Maret setidaknya begitu. Pokoknya Maret setidaknya aku berangkat lah paling cepat. Aku harus cari. Waktu itu aku udah mikir begini guys, saking depresinya, berapa kali tuh gagal mencari keluarga, aku depresi banget tuh, kayak ini gimana nanti nggak ketemu gitu loh. Akhirnya aku udah sampai ya udahlah, sama single dad juga nggak apa-apa. Sebenarnya sebelumnya banyak yang single father yang ngechat tapi aku nggak balas gitu. Akhirnya aku turunin ego aku dan oke, aku sama single father pun nggak apa-apa lah, pokoknya aku berangkat begitu, karena harus buang pikiran negatif gitu loh, biar benar-benar yang negatif itu hilang. Terus aku ketemu memang single date di Berlin dan tukar WhatsApp, kami chattingan, tapi masih berat banget gitu hati ini guys untuk tinggal di sana. Dan ya sebagai perempuan kalian tahu kenapa aku takut gitu kan, dan orang tua juga pasti tidak akan ngasih begitu guys. Habis itu sekitar 70-an, aku kemarin hitung sekitar 70-an keluarga malam itu aku chat. Besoknya aku chat keluarga lagi. Pokoknya setiap keluarga yang gak aku chat semuanya. Gak peduli seberapa banyak anaknya. Jadi dulu aku nyari au pair itu aku kasih standar. Pokoknya aku gak mau yang di desa banget. Karena gini guys, pengetahuan kita, wawasan kita akan lebih banyak kalau kita tinggal di kota daripada di desa gitu. Karena aku orang desa dan aku tinggal di kota pada saat kuliah, dan pola pikir aku itu beda banget gitu. Jadi aku juga mau tinggal di Jerman tuh yang di kota. Jadi aku nggak mau yang di desa, nggak mau yang gajinya yang sekian, aku mau yang sekian, nggak mau yang anaknya yang sekian, aku mau yang sekian. Dan pada waktu aku ditolak yang keluarga Frankfurt, yang waktu di cancel, aku turunin ego aku nggak peduli mau tinggal di desa, mau gajinya berapa, mau anaknya berapa, I don't care. And then finally itu waktu itu aku di cancelnya pas hari Senin. Aku kan sehari Seninnya banyak ngechat keluarga dan ada beberapa yang balas, kami video call. Aku 1 minggu itu beneran ada yang video call jam 3 pagi, jam 2 pagi di sini, dan karena di sana sore kan. Malam jam 9 di sini jam 3 gitu. Ya udah, aku tetap on untuk video call sama mereka dan tukar-tukar WA gitu. Udah banyak sih. Tapi nggak ada yang fix gitu guys. Aku tuh udah gimana nih? Kapan nih? Akhirnya ada yang balas. Terus dia bilang gini, "Boleh nggak kita video call?" Itu di chatnya hari Sabtu guys, maaf, itu di chatnya hari Sabtu, dan mereka bilang boleh nggak kita besok video call jam sekian. terus aku bilang oke, boleh. Nah, pulang gereja waktunya video call, dan ya kami video call, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ini keluarganya sebenarnya mereka orang Jerman, tapi mereka udah lama tinggal di California, USA, dan baru balik ke Jerman. 3 tahun, udah 3 tahun sih di Jerman. Dan sorry goyang. Dan akhirnya aku video call sama mereka tuh pakai bahasa Inggris guys, karena bahasa Jerman aku kan belum bagus banget. Cuman saya bisa aku pakai bahasa Jerman tapi lebih banyak bahasa Inggrisnya. And then mereka bilang Sebenarnya kami tertarik dengan profil kamu, tapi kami masih punya banyak au pair yang harus kami wawancarai. Nanti bagaimana hasilnya akan kami kabari lagi sama kamu gitu. oke. Dan hari itu aku nggak berharap banget, karena yang video call waktu itu juga ada sekitar 3 family, dan aku nggak berharap banget. Yang keluarga yang ini anaknya 4 guys, kembar, 2 kembar cewek, 2 lagi kembar cowok, jadi agak berat juga. Kemudian pada hari Selasa mereka chat aku, terus mereka bilang Setelah berdiskusi dengan suami aku, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil kamu sebagai au pair kami. Semoga kamu juga bersedia untuk tinggal di rumah kami sebagai au pair. Dan boleh nggak kamu kirimkan CV kamu sama saya? sebelumnya aku udah pernah buat CV dalam bahasa Jerman. Aku kirim CV aku, dan aku juga ada buat video tentang pengalaman aku bersama anak-anak. Oh ya, nanti kalau misalnya kalian mau video yang barusan aku bilang, kalian tinggal bilang di kolom komentar, nanti aku post di YouTube aku. Mana tahu kalian mau buat contohnya juga untuk teman-teman yang mau au pair mandiri. Dan aku kirim video dan CV aku, terus mereka bilang Videonya sangat menarik. dan
dan banyak lah omongan waktu itu. Terus aku kayak, oh terima kasih, dan aku balas dengan ekspresi bahagia, tapi dalam hatiku ini belum akhir. Aku aja yang udah hampir fix kemarin gagal gitu kan guys. Pokoknya aku udah nekatin dalam diri aku, selama mereka masih aktif di outer world, aku akan tetap mencari keluarga gitu guys. Setelah aku oke kan sama mereka, mereka langsung off di outer world. Akunnya masih ada tapi off, karena aku tiap hari login kan, mau balasin keluarga dan ngecek keluarga. Walaupun aku udah oke, aku tetap cari, aku takutnya kejadian lagi gitu, udah trauma kan. Akhirnya aku cek tiap hari, offline terus memang mereka. Hari Jumatnya GF aku ngechat aku, dia bilang, Kami ada kirim email sama kamu, coba kamu cek ya, isinya ada kontrak dan lain-lain. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dan salah, kamu boleh kasih tahu ke sini reviewnya gitu. setelah aku baca, aku senang banget gitu guys. Ternyata setelah aku turunkan egoku, aku dapat yang lebih gitu loh. Gaji yang tadinya aku buat standarnya sekian, aku dapat lebih dari itu. Kemudian aku bilang aku nggak mau di desa, mereka kebetulan tinggal di kota. Dan ya yang satu-satunya cuman aku nggak mau anaknya terlalu banyak. Tapi setelah sekarang aku pikirin, aku bersyukur dapat GF yang, maaf guys ini kotor, kalau dapat GF yang anaknya 4. Kenapa? Dengan anaknya banyak, otomatis nanti aku tinggal di rumah itu, aku pasti banyak latihan bicara sama anaknya. Coba tadi aku jadi sama yang di Frankfurt, yang anaknya bayi dan belum bisa ngomong, aku mau latihan ngomong sama siapa? Orang tuanya bekerja, anaknya belum bisa ngomong kan gitu. Jadi aku ini ambil ini sebagai hal positif sih. Aku bisa banyak latihan, yang pasti setiap hari pasti ada orang yang bisa aku ajak ngomong untuk memperdalam bahasa Jerman aku. And then lalu aku cek emailnya, dan ya aku senang sekali sebenarnya dapat email itu. Aku balas, semuanya udah pas gitu, nama aku juga udah pas, semuanya udah pas. Oke, kalau misalnya udah pas nanti kami kirimin ke kamu ya gitu. Terus setelah itu aku memang udah dapat kontrak, tapi traumaku tadi guys belum hilang-hilang. Jadi aku tetap cari keluarga. Selama kontrak ini nggak ada di tangan aku nggak mau berhenti. Aku tetap cari keluarga, aku tetap balas, aku tetap chattingan, aku tetap video call. Dan waktu itu setelah ada kontrak ini, mereka mungkin entah ngurus hal-hal yang lain-lain gitu kan, berkas-berkas apa segala macam gitu. Mereka nggak nanya lagi berkas apa yang aku perlukan, karena mereka udah pernah punya au pair juga dari orang Indonesia. Tadi aku bilang kan mereka udah 3 tahun di sana, dan au pair sebelumnya orang Indonesia. Nah kayaknya 2 minggu setelah mereka kirim kontrak via email, mereka bilang, Nanti kami akan kirimkan berkas-berkas yang kamu perlukan ya. katanya gitu. Oke, aku bilang. Terus gak lama setelah itu aku dapat email dari, aku lupa namanya, yang pasti ini kayak jasa pengiriman gitu. Kemudian dari, bukan yang ngirim sebenarnya DHL, tapi yang email aku bukan DHL gitu, tapi ada yang ngechat aku yang email aku. Terus dibilang gini, Halo, kami ingin mengkonfirmasi bahwasanya kami akan mengirimkan sebuah paket untuk Anda hari Senin. seperti itu. Nah aku tanya si GF aku dapat email seperti ini karena aku lihat pengirimannya dari kotanya si GF aku kan. Oh iya, kami memang sudah mendaftarkan pengiriman. Hari Senin kami akan mengirimkannya. Nah hari Seninnya itu aku dapat emailnya hari Sabtu. Hari Seninnya kontrak aku langsung dikirim dari Jerman, dan dalam 1 hari itu udah sampai di Thailand. Ting, cepet banget karena si GF aku pakai yang express. Pokoknya hari Senin dikirim dari Jerman, hari Selasa itu udah sampai di Medan Selasa malam. Jadi Rabu paginya udah di delivery sama aku oleh si DHL. Nah aku dapat kontrak, dan setelah aku dapat kontrak, oh ya aku lupa bilang, setelah hari Jumatnya si GF aku ngirim email, hari Minggunya mereka benar-benar hapus akun. Hari Minggunya mereka benar-benar hapus akun, benar-benar hilang akunnya dari Upwork. Tapi kan aku masih ragu, tetap ragu guys, tetap ragu, tetap nyari dong. And then setelah ini si dokumen sampai di aku fotoin, aku kirim ke GF aku bilang dokumennya udah sampai di aku gitu. Lalu aku buka dokumennya, aku di situ udah ada semua lah berkas yang aku perlukan dari GF, kecuali Krankenversicherung. Itu ketinggalan kemarin Krankenversicherung. Pokoknya semua yang dari GF tuh ada. Kemudian aku senang banget dong, dan waktu itu aku memang benar-benar gak buka Upwork lagi. Memang masih dapat beberapa chat dari GF, tapi aku udah langsung balas. Yang aku tipe orang yang gak bisa gak balas gitu loh guys. Jadi aku tetap balas, aku bilang
Terima kasih sudah tertarik dan sudah melihat profil aku, tapi aku sudah menemukan keluarga. Semoga kalian beruntung di pencarian berikutnya begitu. Ya udah, sampai di situ aku langsung mulailah ngurus-ngurus berkas aku dan lengkapin yang perlu begitu. Dan ya, akhirnya aku bilang sama Gev aku, oh ini kerangka versi aku masih kurang gitu. Oh iya, ini kami lagi ngurus. Setelah itu nggak lama langsung dikirimin sama mereka guys. Setelah kontrak itu tadi sampai di tangan aku, barulah aku percaya dan aku merasa ini fix, gak mungkin gagal lagi gitu guys. Dan ya cukup ribet, akhirnya aku memberanikan diri lagi untuk ngambil termin. Sebenarnya aku selalu ngambil termin sih sampai 7 kali, 6 kali aku gagalin termin aku batalin terus, cancel terus. Dan di termin yang ketujuh akhirnya aku pergi untuk apply visa. Jadi memang mencari GF tuh apalagi kalau mandiri guys itu susah-susah gampang dan susah banget kadang-kadang. So guys, demikian cerita perjuangan aku mencari GF, dan untuk kalian tetap semangat. Semoga kalian juga bisa mendapatkan GF yang sesuai sama kalian dan yang cocok sama kalian. Dan sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.